Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Radar Madura TV, kami hari ini kembali lagi dengan saya Jupri di podcast Radar Madura TV dengan program Sapa Legislatif. Radar Madura TV bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dan sosok tamu luar biasa yang kami hadirkan di hadapan pemirsa Radar Madura TV adalah Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Abdul Halim atau yang biasa akrab disapa Bang Halim. Selamat malam, Bang Halim. Selamat malam, terima kasih Mas Jupri. Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Senang sekali bisa diundang kembali untuk kesekian kalinya di podcast TV Radar Madura atau podcast Radar Madura TV yang kembali dengan tema yang sangat menarik. Semoga pemirsa podcast Radar TV Madura tetap bahagia, tetap sejahtera, dan salam optimis. Pemirsa Radar Madura TV, hari ini isu yang akan kita bahas bersama legislator kebanggaan kami masyarakat Madura, yaitu Bapak Abdul Halim. Ya, temanya adalah sinergitas kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Kita paham pemerintah tentu tidak bisa berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat, yaitu masyarakat Madura. Peran masyarakat sangat penting dalam berbagai sektor, utamanya dalam percepatan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur. Sebagai pembuka, kami memberikan waktu kepada Bang Halim kira-kira tentang sinergitas dan kolaborasi seperti apa yang pemerintah harapkan dari masyarakat agar semua program-program pemerintah bisa menyentuh dan terlaksana untuk masyarakat. Bang Halim. Ya, terima kasih Mas Jupri. Jadi penting sekali kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat karena memang hal ini wajib untuk dilakukan, mengingat bahwa semua kegiatan ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karenanya, apabila sebuah kegiatan dari pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat, pasti ini akan banyak kendala yang dihadapi. Oleh karenanya, saya kira masyarakat yang terstruktur mulai di tingkat bawah, kalau di pedesaan itu ada dusun, kemudian ada kades, lalu kecamatan. Nah, saya kira juga ada tokoh masyarakat, apalagi di kultur Madura, bahwa kita tahu bahwa ada ulama yang kemudian memang memiliki keterpengaruhan yang luar biasa dari tokoh masyarakat yang juga memiliki keterpengaruhan yang luar biasa sehingga eh, elemen-elemen inilah yang kemudian bagian dari masyarakat yang harus dilibatkan dalam setiap program atau setiap kegiatan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Mas Jupri. Oke, pemirsa, kalau kita berbicara tentang masyarakat, yaitu banyak komponen di Ya, dalamnya. ya, Sedikit sudah disinggung barusan oleh Bang Halim, yaitu adalah peran serta tokoh agama di ya, situ. Kalau kita lihat di Madura itu ya, ada yang menarik, itu ada dua unsur ya, besar yang memiliki keterpengaruhan selain ulama, yaitu adalah tokoh kita biasa sebutnya Branter ya. betul. Uh, Bagaimana pemerintah memandang apa namanya pentingnya kolaborasi peran serta dua sektor ini, dua elemen ini? Ya, Mas Jupri, kita paham dan di dalam satu regulasi undang-undang pun juga diakui adalah hukum adat ya. Dan secara sosiokultural bahwa kelompok di Madura itu ada tokoh agama, ya ini para kiai, para habaib dan yang lainnya, kemudian juga tokoh blater yang di dalamnya itu berbagai macam instrumen dan elemen di dalamnya ya, ada kepala desa, ada tokoh masyarakat yang memang memiliki apa istilahnya hobi di dalam kepemilikan karapan sapi, kemudian juga dia biasanya tampil di acara-acara
silaturahmi yang dibungkus dalam sandur. Betul. Nah, ini adalah bagian tokoh-tokoh Blatter yang kemudian eh, tidak bisa dilepaskan dari kearifan lokal masyarakat Madura. Oleh karenanya, keterpengaruhan mereka karena ini juga tokoh sehingga pasti ketika di breakdown pengaruhnya kepada masyarakat yang di bawah kelompok mereka ini juga banyak ya. Oleh karenanya, dalam rangka untuk merealisasikan sebuah kegiatan, semua program ini kan kuncinya, pondasinya ini adalah stabilitas dan kondusivitas. Nah, apabila kelompok-kelompok ini dengan kearifan lokal Madura, contoh yang paling sederhana, Mas Jupri, apabila kita mau melakukan sesuatu di desa A misalnya, tanpa di Kulonwuni begitu ya, artinya tanpa harus duduk memberitahu izin lah istilah bahasa ininya, meskipun dalam regulasi itu tidak diatur, tapi kemudian ini bagian dari local wisdom yang patut harus kita jaga, kita pelihara dan kita lestarikan karena saya kira ini bagian dari budaya dari mulai sejak nenek moyang terdahulu ya, sehingga kalau kemudian misalnya ini terlewatkan, maka bisa jadi kegiatan itu tidak bisa bisa berjalan, tidak akan sesuai harapan begitu ya. Ini resiko-resiko yang kemudian dihadapi apabila em, siapapun yang kemudian merealisasikan atau sedang melaksanakan kegiatan di masyarakat itu tidak melewati proses-proses itu, Mas Jupri. Kami menangkap yang disampaikan oleh Bang Halim pada intinya, kalau kita di Madura itu kan mengedepankan bahasa Maduranya, Maduranya adat gitu ya, Betul, atau adab lah, kira-kira betul. begitu. Memang dua komponen ini tanpa mengurangi rasa hormat, ya tentu eh, bagaimana cara kita bersikap itu kan penting. Ya. Eh, tapi pertanyaan mendasar yang hari ini ingin saya sampaikan begitu Bang Hamid. Apakah selama ini dua instrumen penting dalam suksesnya program-program pemerintah, dua kelompok ini sudah tersentuh secara maksimal oleh pemerintah Bang Hamid? Saya kira dengan berjalannya sampai hari ini sebuah kegiatan dan tidak terjadi perpecahan atau konflik ataupun masalah itu hal-hal seperti ini selalu dilaksanakan ya betul-betul dipegang teguh lah kira-kira sehingga kalau misalnya tidak ada istilahnya kalau tadi adat ini istilahnya juga pamitan kepada sesepuh-sesepuh ini maka saya kira banyak kegiatan yang akan bermasalah Mas Yudi. Betul. Ada saja yang lantas menjadi kendala pada persoalan pelaksanaan sebuah kegiatan. Maka saya kira kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian ini sudah berjalan, saya kira alhamdulillah sudah berjalan maksimal ya karena ini bagian daripada adat istiadat, adab, semua unsur di dalamnya masuk karena ini bagian juga tentang akhlak juga sebetulnya Mas Jupri sehingga sampai sekarang tidak ada sebuah persoalan yang akhirnya memicu konflik begitu ya Atau gejolak gitu. gejolak begitu maka saya melihatnya bahwa sudah berjalan dengan efektif ya dari kolaborasi yang dilakukan oleh semua pihak pemerintah daerah pemerintah pusat pemerintah provinsi dengan tokoh masyarakat yang ada di Madura, baik tokoh ulama maupun tokoh belaternya, Mas Jupri. Oke. Setelah menyinggung dua instrumen penting tadi di tengah-tengah masyarakat, Bang Hilil, saat ini peran serta pemuda ini Ya, ingin kami singgung juga ya, itu. Kalau tadi ada unsur belater dan tokoh kiai begitu atau pemuka agama, yaitu instrumen pemuda. Bang Halim menilai seperti apa nih pentingnya keterlibatan para pemuda dalam pembangunan atau pelaksanaan program-program pemerintah. ya, Mas Jupri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa elemen pemuda itu sebetulnya juga tidak bisa dinafikan dalam proses pembangunan dimanapun ya. Hanya memang dalam strata sosial masyarakat Madura itu yang dikenal sampai hari ini hanya dua Dua komponen penting. dua komponen penting ini. Jadi pemuda itu semestinya harus jemput bola, Mas Jupri. Dengan skill yang dimiliki, dengan
tenaga yang dimiliki, dengan terobosan yang dimiliki, lalu kemudian ditambah dengan keberanian yang dimiliki, mestinya harus tampil ya, harus tampil sehingga kemudian ketika eksistensi mereka itu ada, maka cenderung mereka juga akan dilibatkan. Tapi kalau kalau kemudian pertanyaan apakah sejauh ini rasanya ya tidak semua dilibatkan ya, tidak semua dilibatkan. Sehingga akhirnya menurut saya kembali bahwa justru pemuda, elemen pemuda inilah yang kemudian harus tampil ambil peran supaya Produktif, proaktif begitu ya. Tetapi juga tidak hanya sekedar eh, apa menunjukkan mengandalkan eksistensi saja. ya eksistensi dengan keberanian saja tanpa harus memiliki kompetensi dan memiliki semangat yang betul-betul kuat dalam rangka ikut membangun itu saya kira juga pasti akan ditinggalkan. Padahal mereka ini kalau di luar Madura ya, maka semua komponen ini pasti akan dilibatkan termasuk pemuda yang progresif begitu ya. Tapi kalau bicara Madura ya paling dari kelompok-kelompok pemerintah ketika ketika mau menggagas sesuatu yang nantinya membutuhkan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan progresif, baru pemuda ini dilibatkan, kemudian diajak duduk bareng, berdiskusi bareng. Tapi kalau dalam pelaksanaan kegiatan, Mas Jupri, rasanya ya kecil ya, kecil peran dari pemuda untuk terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan program-program dari pemerintah, baik pusat maupun provinsi, Mas Jupri. Eh, kita ingin masuk kepada setelah membahas instrumen penting di tengah-tengah masyarakat, yaitu yang ingin kita perdalam berkenaan dengan kemajuan infrastruktur. Tuh. Nah ini kebetulan berkaitan langsung dengan panjenengan sebagai Ya, mitra dari pemerintah yang bergerak di bidang itu. ya, Bang Halim, kalau berbicara tentang masalah kemajuan infrastruktur Madura, kita hari ini selalu memiliki atau dipandang daerah ya, ya, sebagai daerah yang tertinggal, ya, eh, apa termiskin, ya. pandangan-pandangan itu yang harus Terbelakang lah paling Mbak, terbelakang. dari berbagai Itu macam yang harus sektor. mulai kita hilangkan. Ya, Tentu dengan peran serta instrumen penting tadi itu ya, dengan berkolaborasi bersama pemerintah. Eh, Pertanyaannya, bagaimana pemerintah ke depan melibatkan komponen penting ini dalam pembangunan infrastruktur di Madura, Pak Halim? ya. Jadi sebetulnya Mas Jupri, sebagaimana tadi kita sampaikan, bahwa keterlibatan instrumen atau tokoh-tokoh yang ada di Madura itu wajib untuk dilibatkan ya, wajib dilibatkan sebagaimana tadi kami sampaikan. Nah, oleh karenanya eh, apakah ke depan ketika bicara kolaborasi di persoalan kegiatan infrastruktur yang ada di Madura itu juga harus berkolaborasi dengan mereka, saya kira di semua kegiatan yang bersentuhan di masyarakat, baik itu infrastruktur atau kemudian kegiatan yang lainnya, sekecil sosialisasi dalam rangka untuk memberikan edukasi tentang misalnya tentang pentingnya hidup masyarakat sehat misalnya. Kalau di daerah-daerah yang pedesaan, Mas Jupri, saya kira itu tetap wajib itu hukumnya kalau kemudian eh, mau melaksanakan kegiatan itu berkolaborasi dengan masyarakat dalam hal ini kelompok para ulama dan kelompok blater. Lah, lebih-lebih kepada persoalan pembangunan infrastruktur yang kaitannya bagaimana kemudian itu tentunya dengan waktu yang cukup lama, kemudian meninggalkan barang-barang, ya kan, barang-barang peralatannya, terus lalu kemudian bersinggungan dengan masyarakat yang lainnya, terus kemudian juga kadang-kadang kalau infrastruktur jalan itu biasanya ketika terjadi ini, terus pengalihan lalu lintas, begitu ya, itu pasti dan wajib menurut saya berkolaborasi dengan masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman ketika kegiatan itu. Jadi saya kira ada daerah-daerah tertentu di luar Madura juga melakukan hal yang sama, Mas Yudi. Artinya bahwa mereka juga bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat di
khususnya di wilayah-wilayah yang terdekat daripada kegiatan infrastruktur itu. Begitu Mas Jupri. Kalau saya menangkap berbagai pelibatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan itu kan memang bisa melalui pendekatan-pendekatan secara langsung. Nanti dalam proses penyusunan kebijakan, menentukan arah kebijakan pemerintah, itu dapat dilakukan melalui proses musrenbang, Iya, baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, iya, provinsi, dan nasional, benar, yang itu dilakukan secara berjenjang. betul. Eh, Tentu kalau berbicara soal pelibatan peran serta masyarakat itu karena proses apa namanya usulan-usulan harapan yang diinginkan oleh tokoh masyarakat itu dilakukan dari jenjang paling bawah Hmm. yaitu tingkat desa. Apakah Bang Halim menilai teman-teman di desa itu dalam proses pelaksanaan musrenbang juga sudah apa banyak begini ya mengakomodasi dari setiap usulan yang mereka inginkan. Ya, Mas Jupri, kalau kemudian diskusinya masuk ke ranah ini, sebetulnya ini pada proses perencanaan ya, Rencana. bukan pada proses pelaksanaan. Maka saya kira proses perencanaan yang diawali dengan musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa maupun kelurahan ya, itu juga mengundang pertama secara struktur pemerintah yang paling bawah itu adalah Kasum. Betul. Kasum ini adalah dusun atau ketika di perkotaan itu RT lah ya, sekelas RT. Ada juga yang menyebut apel. Apel, betul. Itu juga bagian daripada RT. Artinya itu mengakomodasi kelompok masyarakat yang ada di bawah desa. Artinya strukturnya di bawah desa, dusun, kemudian juga apel. Nah, lalu kemudian selain memang tokoh masyarakat secara struktural, juga tokoh masyarakat baik agama maupun tokoh belajar tadi itu. Dan kalau pada proses perencanaan, tokoh pemuda juga dilibatkan itu, Dilibatkan. dilibatkan. Banyak yang terlibat di dalam proses perencanaan. Maka pemikiran-pemikiran, ide-ide, lalu masukan, usulan yang kemudian dihimpun dari semua elemen itu, dari semua penjuru desa itu, kemudian diinventarisasi, lalu kemudian dibawa ke tingkat kecamatan. Begitu seterusnya sampai ke tingkat nasional. Tapi lagi-lagi Mas Jupri bahwa semua bergantung pada keberadaan dan kekuatan fiskal daripada negara. Anggaran ya masyarakat lebih tahu anggaran. Benar, atau anggaran. Sehingga itu kalau kemudian ada di wilayah alur penganggaran di pemerintahan, kalau saya memahaminya di provinsi itu kan setelah musrenbang, terus kemudian ada juga dari pintu reses Ya, atau jaring aspirasi masyarakat dari gate legislatif ya kan, itu eksekutif. Selain itu kemudian juga visi misi dari eh, kepala daerah, baik bupati ataupun gubernur ya, yang lantas kemudian dari visi misi dari musrenbang itu dijadikan satu dalam buku induk namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah, dari sanalah kemudian semua diinventarisasi, dimasukkan, baru disandingkan dengan kekuatan anggaran masing-masing daerah, provinsi, kabupaten kota maupun sampai ke pusatnya. Dari sana lantas kemudian ketika RKPD ini sudah disandingkan dengan kekuatan anggaran, maka lahirlah sebuah kebijakan umum anggaran prioritas atau KUA-PPAS tadi itu. Nah, dari situlah kemudian akhirnya masuklah karena di wilayah yang tadi ini masih belum wilayah legislatif, karena RKPD ini buku induk yang kemudian dirancang dan dibahas oleh hanya eksekutif. Nah, setelah itu baru kemudian masuk ke KUA. Nah, sejak masuk KUA PPS inilah baru keterlibatan legislatif sebagai fungsi budgeting dan fungsi controllingnya masuk di dalamnya. Dan sama-sama membahas bagaimana proses-proses anggaran itu dilakukan sampai pada eh, KUA kebijakan umum anggaran. Jadi intinya sudah betul-betul kemudian menyandingkan dengan keberadaan fiskal atau anggaran yang ada, Mas Jupri. siap. Oke. Pak Halim barusan sempat menyinggung nih, tentang reses gitu. Ya, Itu salah satu tugas dari teman-teman anggota dewan betul. itu bersinggungan langsung, mendengarkan secara langsung Ya, apa yang diharapkan oleh masyarakat atau konstituen. ya.
Kalau berbicara tentang reses dan kaitannya kolaborasi atau peran serta masyarakat, kalau Bang Halim dalam melaksanakan seperti apa sih ininya apa peran serta masyarakat artinya aktif nggak masyarakat menyuarakan harapannya kepada Bang Halim sebagai anggota dewan Pada saat reses, pada saat reses? sangat aktif, Mas Jupri, sangat aktif. Namanya permintaan, namanya usulan ya. Semua ketika kita berikan waktu dalam rangka untuk menyampaikan apa saja, maka semua masyarakat sangat antusias untuk mengusulkan semua persoalan yang ada di sekitar mereka. Nah, sehingga inilah yang justru menjadi jejak digital kami, Mas Jupri, dalam rangka untuk memperjuangkan sebagaimana Undang-Undang 23 2014, sebagaimana sumpah jabatan kita bahwa kita diwajibkan untuk memperjuangkan, lalu kemudian mengawal bahkan sampai merealisasikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Jadi artinya bahwa secara konstitusi itu kita diwajibkan Mas Yudi. Sehingga kalau melihat fakta ketika kita melakukan aspirasi atau reses tadi, serap aspirasi itu, maka sangat antusias dalam segala persoalan yang ada itu selalu disampaikan. Nah, kembali ketika sebetulnya ini sebagai sebuah tahapan dalam rangka untuk membuat perencanaan kegiatan dan anggaran ya, maka proses awalnya itu bermula dari kegiatan reses, eksekutif musrenbang, kemudian ditambah lagi dengan visi misinya kepala daerah baik kabupaten maupun provinsi. Nah, oleh karenanya kalau misalnya apakah sangat aktif? Sangat aktif. Justru kita ini mengambil mengambil masukan dari dan usulan dari masyarakat ketika kita reses begitu Mas Sukri. Karena reses itu adalah ruang bagi anggota dewan Ya, untuk mendengarkan harapan masyarakatnya. Tapi tentu karena tadi yang disampaikan oleh Bang Halim ini kan banyak yang disampaikan. hmm, Tentu itu kan harus dipilah dan dipilih betul. mana yang menjadi domain dari pemerintah desa, Ya, tingkat kabupaten, ya, dan provinsi. ya, Belum lagi, kalaupun misalkan anggap semuanya menjadi domain pemerintah provinsi, tentu di situ disesuaikan lagi dengan fiskal atau anggaran tadi. benar, benar. Ah, Kira-kira Bang Halim, kalau secara garis besar Bang Halim menangkap dari berbagai usulan yang disampaikan oleh masyarakat kita di Madura, hal apa sih yang menjadi harapan terbesar masyarakat? Apakah di bidang infrastruktur, di bidang perekonomian, atau ada hal lain? Ya, jadi kompleks ya menurut saya, Mas Jupri, yang sering kita melakukan serap aspirasi itu, eh, selain infrastruktur yang menjadi urat nadi dari ekonomi masyarakat ya, kemudian juga ya aktivitas masyarakat, kemudian juga pada sektor pendidikan, Pendidikan. baik formal maupun informal. Ini juga yang menjadi konsen dari masyarakat Madura ketika kemudian kami melakukan serap aspirasi. Kemudian juga pada sektor ya pertanian. Ketika kemarin kami ini turun, itu meski kelangkaan pupuk di saat tanam, kemudian eh, membanjir di saat panen. Nah, persoalan-persoalan ini alhamdulillah di terakhir kami reses kemarin di bulan November, itu kami ya ada yang mempertanyakan itu, tapi sekarang sudah sangat turun drastis. Terminimalisir. Terminimalisir karena memang betul-betul pemerintah pusat membuat tata kelola pembuatan distribusi pupuk ini begitu begitu detail begitu ya, dan kemudian ada subsidi pupuk yang sangat terjangkau bagi masyarakat petani sehingga akhirnya persoalan pupuk ini akhirnya ter, tereliminir ya, tereliminir. Masyarakat sudah mungkin mudah ya mengakses bagaimana mendapatkan pupuk di Madura, Mas. Gitu. Saya kira juga bukan hanya di Madura sih, tapi ini masif di seluruh Indonesia. Ya. Oke, proses yang dilakukan oleh teman-teman Dewan itu bukan, kayak saya menangkap bukan cuma hanya sekedar hingar aspirasi. Jadi di situ adalah ruang bagi teman-teman Dewan menyapa secara langsung konstituen. Ya, Tapi kami ingin menyampaikan begini, Bang Ali. Eh, Peran serta masyarakat yang disampaikan begitu, kira-kira
masyarakat kadang tidak paham Hmm. bahwa mana yang menjadi domain dari pemerintah, mana domain pemerintah tingkat ke desa, kabupaten, dan provinsi. Masyarakat kadang tidak paham itu, gitu. Eh, tapi apakah saat ini dengan adanya kegiatan-kegiatan reses yang menimbulkan atau menghasilkan banyak usulan itu, Hmm. masyarakat sudah mulai tersadarkan Hmm. apa namanya, sejauh mana atau seperti mana yang menjadi domain dari pemerintah kabupaten, mana yang menjadi dari pemerintah provinsi, dan baik di tingkat desa. Sudah Ya, paham nggak misalnya? ya, memang Mas Jupri yang kita temui di hampir semua elemen masyarakat, terutama di daerah desa pedesaan ya maksud saya, maka ketika ada persoalan itu mereka cenderung tidak mengetahui Mas Jupri. Oleh karenanya peran dari reses atau surat aspirasi ini selain memang mengakomodasi, melihat langsung, mendengar langsung, bersilaturahmi secara langsung dengan konstituen yang diwakilinya, itu juga memberikan edukasi, Mas Jupri. Misal contoh begini, jalan ketika misalnya ada rusak dari mereka. Sementara jalan itu statusnya adalah jalan kabupaten. Ketika kemudian bertemu dengan kami di acara reses, itu mereka selalu menumpahkan segala permasalahannya. Gimana ini caranya? Seperti apa solusinya? Bagaimana tindakan Bapak untuk kemudian menyelesaikan persoalan jalan ini? Nah, sehingga di sanalah kemudian kami memberikan edukasi bahwa status jalan itu menjadi kewenangan masing-masing. Nah, kebetulan misalnya ini jalan kabupaten, sehingga kami pun dari provinsi tidak dapat menganggarkan jalan kabupaten itu. Meskipun hari ini sebetulnya bicara infrastruktur, Mas Yudi, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 tentang jalan. Jadi sebetulnya selama kekuatan anggaran itu provinsi ada, memungkinkan begitu ya, maka dia bisa mengeksekusi ketika kabupaten itu mengajukan usulan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui bantuan keuangan. BK. BK betul, ada pintu, tetapi pintunya itu juga harus dilakukan pelelangan di provinsi, sehingga kemudian tidak lagi di kabupaten. Artinya kabupaten itu tinggal menerima pelaksanaan kegiatan itu. Jadi lelangnya terbuka dan itu lelangnya berada di tingkat provinsi. Begitu juga di pusat. Jadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 tentang jalan itu dimungkinkan diberikan ruang oleh konstitusi bahwa ya pemerintah pusat bisa mengalokasikan kegiatan misal perbaikan jalan statusnya kabupaten itu bisa. Nah, tinggal nanti barangkali mekanismenya balai besar, terus kemudian juga ada wadah yang namanya instruksi presiden yang dikelola oleh balai besar itu. Nah, sehingga kemudian itu bisa tereksekusi meskipun lelangnya juga tidak di kabupaten begitu. Jadi hal ini yang kemudian kita sampaikan, kita informasikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga memahami. Terkadang juga bagi masyarakat yang ada di eh, pinggiran sisi dua kabupaten, ini yang Daerah perbatasan. perbatasan, termasuk daerahnya Mas Jupri kan, Lomair itu kan sangat rentak riskan ya, sangat ya apa kasihanlah kita ini. Ada sepanjang jalan itu desanya ikut Bangkalan, lalu kemudian ke barat lagi desanya ikut Sampang. Jadi akhirnya spot jalan itu tidak pernah diperbaiki karena memang tumpang tindihnya. Nah, hari ini kami dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dan Sampang lagi mengusulkan untuk meningkatkan status jalan itu menjadi jalan provinsi. Karena selain memang persoalan tadi juga ini sebetulnya menghubungkan antara wilayah selatan Bangkalan dengan wilayah utara Bangkalan itu juga melewati Sampang. Jadi supaya tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab, Mas Putri. Ini yang kasihan akhirnya masyarakat pengguna jalan di sana. Mereka sangat membutuhkan akses transportasi, akses jalan yang bagus, tetapi kemudian akhirnya terkendala karena saling lempar tanggung jawab. Oke. Begitu, Mas Putri. Pemirsa dan Madura TV, kita sudah menyimak banyak hal yang disampaikan oleh beliau, bahwa kolaborasi dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan utamanya infrastruktur di Madura. Di penghujung perjumpaan kita dengan Bang Halim hari ini, kami ingin meminta closing statement atau pernyataan penutup dari Bang Halim tentang edukasi atau
ajakan bagi masyarakat agar terus mendukung dan berkolaborasi terhadap setiap program dan kebijakan yang diusung oleh pemerintah. Monggo, silakan, Pak Helmi. Ya, Mas Jupri, di penghujung ini perlu saya kembali utarakan bahwa sebetulnya dalam setiap proses-proses pelaksanaan, perencanaan maupun pelaksanaan dari pemerintah itu tidak pernah kemudian melewatkan untuk keterlibatan masyarakat. Jadi tinggal sekarang ini kami berharap betul khususnya bagi pemirsa podcast Radar TV Madura untuk kemudian juga memiliki peran mensosialisasikan bahwa sebetulnya dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan apalagi dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, kolaborasi, elaborasi dengan komponen masyarakat baik yang paling bawah sendiri pun itu wajib dilakukan, harus dilakukan. Karena ini lebih mempercepat proses pelaksanaan dari semua kegiatan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, baik provinsi maupun pemerintah pusat, Mas Jupri. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama, Mas Jupri. Di penghujung acara ini kami sampaikan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.